Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berjumpa di dalam renungan pagi. Dan pagi ini kita mau belajar yang disebut dengan exercise. Dan kita akan belajar untuk beberapa hari ke depan tentang Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-23. Hari ini kita akan belajar tentang Yudas pertama ayat 17 sampai dengan 18 yang saya beri tema dengan exercise, latihan. Saya akan bacakan buat saudara. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Judul dari perikop ini adalah nasihat-nasihat meneguhkan iman. Saudaraku dikasihi Tuhan, ini suatu peringatan atau mengingatkan kepada setiap kita apa yang telah ditulis atau pernah ditulis di waktu yang lalu. Apa yang pernah ditulis pada ayat yang ke-18 dikatakan, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengecek-pengecek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Adanya kelompok yang akan mengecek kita, adanya kelompok yang akan mungkin menyusahkan hidup kita. Siapa dia? Dia adalah orang-orang fasik. Dikatakan orang-orang fasik. Hawa nafsu kefasikan. Orang fasik adalah orang yang tidak mengenal Tuhan dan tidak hidup di dalam hukum Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, pasti orang-orang ini akan mencobai akan hidup kita. Akan membuat masalah di dalam kehidupan kita. Tetapi kita tahu bahwa itu diizinkan Tuhan. Setiap masalah pasti diizinkan Tuhan. Karena Tuhan sebenarnya ingin melatih akan anak-anaknya. Dikatakan pernah terjadi di Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Ayat pertama saya katakan, inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang. Diizinkan ada sebuah bangsa untuk tetap hidup, gunanya apa? Supaya Tuhan ingin melatih akan bangsa itu menjadi satu kelompok yang menyakitkan orang Israel dan orang Israel bisa berlatih berperang untuk mengalahkan bangsa itu. Jadi segala sesuatu diizinkan Tuhan. Dikatakan dalam ayat berikutnya, maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah dilatih perang oleh Tuhan. Jelas sekali dikatakan bahwa dilatih perang oleh Tuhan. Diizinkannya sebuah bangsa hidup dengan tujuan supaya dilatih perang bangsa Israel. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua masalah dalam hidup kita adalah masalah yang diizinkan Tuhan dengan tujuan yang jelas supaya kita ini tampil sebagai orang-orang yang bukan anak-anak tetapi menjadi orang-orang yang dewasa rohani yang bisa berperang. Jadi saudara, kita tidak perlu takut dengan peristiwa yang sedang terjadi dalam hidup di masa sekarang ini. Karena Tuhan sedang mengizinkan kita untuk dilatih oleh Tuhan untuk berperang menghadapi zaman-zaman akhir ini. Yang perlu kita kerjakan apa atau sikap kita bagaimana saudara kasih Tuhan? Sikap yang harus kita miliki adalah saudara harus bisa bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena Tuhan yang mengizinkan. Kita bersyukur karena kita dipilih Tuhan untuk diizinkan, dilatih Tuhan untuk berperang atau dilatih Tuhan menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani. Kalau kita tahu akan hal ini, setiap peristiwa yang kita hadapi, kita akan hadapi dengan ucapan syukur. Kita tidak akan takut dan gentar, karena Tuhan yang mengizinkan hal itu. Dan Tuhan
yang sedang melatih kita untuk berperang. Dan kalau Tuhan melatih kita berperang, pasti yang harus kita, pertama kita mengucap syukur. Yang kedua, kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan, saudara kasih Tuhan. Karena saudara tidak sendirian, ada pelatihnya. Saya pernah les, diberi latihan untuk mengerjakan sesuatu. Dan ketika saya tidak bisa, saya akan datang kepada pelatihnya, saya akan datang kepada guru les, dan dia menolong untuk menyelesaikan apa yang saya tidak bisa. Saya bisa mengandalkan dia. Yang pertama kita mengucap syukur, yang kedua kita harus mengandalkan dia. Dan yang ketiga, sudah kasih Tuhan, kenapa kita harus mengandalkan dia? Karena kita percaya ketika kita sedang dilatih, kita tidak sendirian, bahwa kita sedang bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ini satu kemenangan buat kita, saudaraku. Sehingga Tuhan katakan dalam di Amsal dikatakan bahwa akuilah Tuhan dalam jalanmu, maka dia akan meluruskan. Andalkan dia, akui dia. Saudara tidak sendirian, ada Tuhan yang sedang bersama-sama dengan engkau di tengah-tengah kesulitan hidupmu pada hari ini. Jadi sudah kasih Tuhan, pagi ini renungan ini exercise. Kita sedang dilatih Tuhan. Tidak usah takut. Tuhan bersama dengan saudara, andalkan dia, ucapkan syukur, maka sudah akan tampil menjadi orang-orang yang dewasa rohani, memiliki kedewasaan rohani untuk menghadapi zaman akhir. Tuhan memberkati. Haleluya.